Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini bernama asli Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak As-Sulami At-Tirmizi, salah seorang ahli hadis yang terkenal dan memiliki berbagai karya. Nah, kakeknya bernama Abu Isa At-Tirmizi yang berkebangsaan Mirwaj, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Nah, pada tahun 209 Hijriah, Imam Tirmizi ini lahir tepat di daerah Bau, dekat dengan Sungai Jihun, yaitu di kota Tirmiz. Dan beliau wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab pada tahun 279 Hijriah dalam usianya yang ke-70 tahun. Nah, kota Tirmiz ini di mana beliau lahir yaitu merupakan kota yang banyak melahirkan dan membesarkan ulama, baik itu ulama hadis, ulama tasawuf, dan bahasa Arab. Beliau meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan, di antaranya adalah Imam Bukhari. Kepadanya ia belajar hadis dan fikih. Beliau juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Daud. Dan guru-guru beliau lainnya ada Qutaibah bin Sa'id, ada Ishaq bin Rohawakib, ada Muhammad bin Amru As-Sawak Al-Balki, ada Mahmud bin Galani, dan Ismail bin Musa Al-Fajari. Nah, ini murid-murid beliau ya. Hadis-hadis dan ilmunya ini dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama, yang mayoritas ini adalah murid-murid beliau, yang diantaranya adalah Makhlud bin Fad, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali murid-muridnya. Dan next, Imam Tirmizi ini banyak menulis kitab-kitab, yaitu diantaranya ada Al-Jami' As-Shalihin yang terkenal dengan sebutan Sunan At-Tirmizi. Yang kedua ada kitab Ilal, ada kitab Tarikh, ada kitab As-Sama'il An-Nabawiyah, ada kitab Al-Juhud, ada kitab Al-Asma wa Al-Kuna. Nah, dari di antara kitab-kitab yang di atas, yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' As-Shalihin atau Sunan At-Tirmizi ini. Gitu. Jadi, yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah kitab Al-Jami' As-Shalihin. Gitu. Lanjut, next. Nah, kitab Al-Jami' As-Shalihin ini memuat berbagai permasalahan di pokok agama ya. Di antaranya kitab ini menjelaskan tentang tauhid, tentang hukum, tentang budi luhur, tentang etika, tentang tafsir dari Al-Quran, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Nah, kitab ini terdiri dari 5 juz dan 2375 bab serta 3956 hadis. Nah, secara rinci sistematika kitab Al-Jami' As-Shalihin ini dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada juz pertama yang terdiri dari 2 kitab, yaitu tentang toharoh, tentang bersuci, dan tentang sholat yang meliputi 184 bab dan 237 hadis. Dan juz 2 terdiri dari kitab witir, Jumu'ah, Idain, dan Safar, meliputi 260 bab dan 355 hadis. Nah, juz yang ketiga yaitu terdiri dari kitab zakat, syiyam, haji, jenazah, nikah, roda, talak, dan li'an, buyu, dan al-hakam yang meliputi dari 516 bab dan 780 hadis. Nah, yang juz keempat ini terdiri dari kitab diyat, hudud, sa'id, dan lain sebagainya, yang meliputi 734 bab dan 997 hadis.
Nah, juz yang kelima terdiri dari 10 pembahasan, ada tentang imam, adab, qiraah, tafsir Quran, manakib, dan lain sebagainya yang meliputi 474 bab dan 773 hadis, ditambah tentang pembahasan ilal. Nah, terlepas dari kebebasan dan kontribusi yang telah diberikan oleh At-Tirmidzi melalui kitabnya, nah muncullah nih pandangan dari berbagai ulama ya, diantaranya ada Al-Hafiz Al-Alim Al-Idrisi yang menyatakan bahwa Imam Tirmidzi ini adalah seseorang dari para imam yang memberikan tuntutan kepada mereka dalam ilmu hadis. Itu mengarang Al-Jami' Tarikh Ilal sebagai seorang penulis yang alim, yang meyakinkan. Nah, sosok Imam At-Tirmidzi ini sosok yang alim, yang meyakinkan, dan beliau ini patut dicontoh gitu ya. Nah, lalu juga ada komentar atau kritikan dari Abu Ismail Al-Harawi yang berpendapat bahwa kitab At-Tirmidzi ini lebih banyak memberikan manfaat ya daripada kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Sebab hadis yang memuat dalam kitab Al-Jami' As-Shalihin ini diterangkan dari mulai kualitasnya, sebab-sebab kelemahannya, sehingga orang yang membacanya dapat lebih mudah mengambil manfaat dari kitab tersebut, baik dari kalangan fuqaha, muhaddisin, dan lain sebagainya. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari biografi Imam Tirmidzi ini yaitu kita sebagai umat Islam harus memahami tentang ilmu hadis, dan kita sebagai umat Islam juga harus mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus menjaga keaslian dari hadis tersebut, karena bagaimanapun hadis itu merupakan pedoman kedua dari Al-Quran. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.